Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita mulai pelajaran hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Ibu Rantandi Wijayanti, kita hari ini akan membahas soal-soal mengenai statistika. Pada bagian pertama kita akan membahas rataan, min, modus, median pada data tunggal dan data berkelompok. Soal-soalnya Ibu ambil dari soal uji kompetensi halaman 150 sampai 156. Pertama kita bahas soal nomor 12. Untuk mempermudah kita cari dulu frekuensi kumulatif. Ini ambil frekuensi pertama 2, kemudian tambahkan dengan 7, 9, 9 tambahkan 10, 19, kemudian ditambahkan lagi dengan 11 jadi 30, 30 tambahkan 6, 36, 36 ditambah 4 dapatnya 40. Jadi nilai ini diambil dari berapa orang siswa? Diambil dari 40 orang siswa. Jadi diketahui bahwa N-nya jumlah siswanya adalah 40 ya. Pertama kita cari rataan dulu. Rata-rata atau min. Nah, rata-ratanya karena ini dia berbentuk frekuensi ya, berarti kita kalikan dulu nilainya. Ada nilai 4 ini ada berapa banyak yang dapat nilai 4, itu 2 orang ya. Berarti kita kalikan 4 kalikan 2, 8 ditambah 5 kali 7, 35 ditambahkan lagi 6 kali 10, 60, kemudian ditambah berapa selanjutnya 77 ditambah 48 ditambah 36 dibagi berapa? Dibagi dengan banyak orangnya atau frekuensinya, yaitu 40 tadi ya. Yang di atas ini kamu jumlahkan, dapatlah 246 dibagi dengan 40 sehingga didapat rata-ratanya adalah 6,6 untuk rata-rata. Setelah didapat rata-rata, yang ditanya selanjutnya adalah median. Nah, untuk mencari median kita harus ketahui dulu rumus untuk mencari letak dari median. Kita lihat datanya genap atau ganjil. Ini datanya adalah data genap ya, 40. Berarti mediannya terletak di data ke berapa? Data ke, kalau 40 bagi 2 itu 20 ya, berarti kalau genap dia berarti data ke 20 dengan data ke 21 kita tambahkan, nanti kita bagi 2 ya. Data yang ke 20 itu yang mana? Kalau yang angka 6 ini belum nyampai 20 ya, baru sampai 19. Berarti data ke 20 itu ada di sini ya, yaitu nilainya 7. Data ke 21 di mana? Ya, dia masih termasuk di 30 ini ya, di bawah 30 ke bawah. Berarti data ke 21 juga nilainya adalah 7. 7 tambah 7, 14 bagi 2. Dapatnya 7. Itu untuk median. Kemudian untuk modus, karena ini data tunggal, berarti kita tinggal lihat saja nih datanya yang mana paling banyak frekuensinya, yaitu ini ya, 11. Nilai 7 itu paling banyak, yaitu munculnya 11 kali. Berarti modusnya adalah angka yang bernilai 7, yang nilai 7 yang paling banyak di kelas tersebut ya. Ini jadi masih termasuk data tunggal nak, karena dia belum ada rentang. Ini kan baru angka-angka satu persatu ya, berarti dia dikategorikan sebagai data tunggal walaupun dia dalam bentuk tabel. Itu untuk soal nomor 12. Kita lanjut. Kemudian ini nomor 13-nya, skor pada pertandingan ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Dia diketahui rataannya ya, rata-ratanya diketahuinya nilainya adalah 2. Yang ditanya adalah nilai M itu berapa. Rata-rata itu adalah jumlah ya, jumlah dari, kita kalikan dulu 0 kali M 0 ya, kita kalikan 1 kalikan 5 5, ini 2 kali 3 6, terusnya juga kita lanjutkan, kita kalikan semuanya 24 20 dan 5 kali 1 5, dibagi dengan berapa banyak siswanya, kamu tambahkan semua frekuensinya. Ini ada berapa nih frekuensinya? Frekuensinya itu ada, ini ditambahkan 5 tambah 3 tambah 8 tambah 5 tambah 1 itu 22, ditambah ini jangan ketinggalan M ya, M itu yang akan dicari.
Nilai rata-ratanya diketahui adalah 2. Nah, yang di atas ini kita jumlahkan, dapatnya 60 per 22 plus M sama dengan 2. Berarti 60 sama dengan 2 dikali, ini pembagian ya, pindah ke sini jadi perkalian, dikali 22 plus M. Seperti itu. Nah, angka 2 ini kita pindahkan saja ya ke sini, jadi pembagian biar lebih mudah. Jadi 60 per 2 sama dengan 22 plus M. Ibu lanjut ke atas. 60 bagi 2, 30 sama dengan 22 plus M. Berarti M itu sama dengan 30 dikurangi dengan 22, sehingga M dapatnya adalah 8. Seperti itu. Itu untuk nomor 13. Untuk nomor 20 yang ditanya ini adalah modus ya, modus, tapi dia ini datanya data berkelompok ya, karena ini ada rentang di sini 40 sampai 49 dan seterusnya. Untuk modus data berkelompok ada rumusnya ya. Modus dan untuk data berkelompok itu L atau topi bawah dari kelas modus ditambah C, lebar kelasnya berapa, D1 per D1 ditambah D2. L, kita cari dulu nih mana kelas modus nih, frekuensi yang paling banyak itu 15 ya, berarti ini adalah kelas modus. Di sini kelas modusnya. Tepi bawah berarti 60, kalau tepi berarti dikurangi 0,5, berarti 9,5 ya, 60 dikurangi 0,5. Ditambah lebar kelas dari 60 ke 69 itu lebarnya 10. Hitung saja 60, 61, 62 sampai 69. Berarti lebarnya itu 10. D1 itu jarak frekuensi dari frekuensi modus dengan sebelumnya adalah 5 ya. D1 tadi 5 ditambah D2. D2 itu jarak dengan setelahnya 10 ya. 15 dikurang 5, 10. 59,5 ditambah, nah ini bisa kita tambahkan terlebih dahulu boleh. Per 15, nah ini bisa dikecilkan, disederhanakan, sama-sama dibagi 5, jadi 5 bagi 5 1, 15 bagi 5 3. Nah ini tinggal dioperasikan, diselesaikan. 59,5 ditambah 10 bagi 3 itu 3,3 sekian. Kemudian ini tinggal ditambahkan, dapatlah 62,8 untuk modusnya. Berarti dari 60 sampai 69 itu modusnya terletak di nilai 62,8. Seperti itu. Itu untuk modus. Soal selanjutnya nomor 22, ini adalah data berat badan dengan ada intervalnya, berarti ini data berkelompok ya. Berarti yang ini data berkelompok, kita pakai rumus data berkelompok. Yang ditanya adalah median. Nah, kalau yang ditanya median berarti nilai tengah-tengah, atau kalau diminta Q2 itu juga sama saja dengan median ya. Pertama kita cari frekuensi kumulatif, 5, tulis 5 tambah 25, 30 tambah 100, 130 tambah 60, 190 tambah 10, 200. Berarti dapat N atau banyak orangnya adalah 200 ya, total frekuensinya. Kemudian kita cari dulu letak dari median. Median itu kan rumusnya tengah-tengah ya, letak. Berarti ambil saja setengah N. Setengah dari 200 itu, ini N-nya 200 ya, 200 bagi 2, 100. Berarti data ke 100 itu yang kalau di sini belum masuk ya, data ke, kamu lihat yang frekuensi kumulatif ya, bukan frekuensinya. Nah, kalau sampai sini ini baru sampai data ke 30. Berarti kamu ambil data ke yang selanjutnya 130 ke bawah. Berarti data ke 100 itu masuk ke di sini kelasnya. Nah, ini adalah kelas untuk median. Karena tadi letaknya adalah yang ke 100 ya. Nah, selanjutnya kamu masukkan di rumus median. Median itu sama saja dengan Q2 ya.
L tepi bawah. Tepi bawahnya langsung saja kita masukkan tepi bawahnya 42 dikurangi 0,5, 41,5. Ditambah lebar kelasnya dari 42 ke 47 itu lebarnya 6. Kemudian masukkan setengah N. Rumusnya setengah N itu ini ya, 100. Setengah N masukkan 100 dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum, yang ini berarti frekuensi kumulatif sebelum, kamu cek rumusnya di buku ya. Frekuensi kumulatif sebelum 30 dibagi dengan frekuensi dirinya sendiri, yaitu 100 ini. Nah, selanjutnya tinggal dioperasikan. 1,5 ditambah 6, ini 100 kurang 30 itu 70, dibagi dengan 100. Kamu ini bisa langsung kamu kalikan, 6 kali 70 dibagi dengan 100 ya. 1,5 ditambah dengan 4,2 sehingga didapat hasilnya 45,7. Inilah mediannya ya, dia termasuk di sini di tengah-tengah di antara 42 sampai 47. 45,7 jawabannya. Itu nomor 22. Ini menunjukkan jarak dari rumah ke sekolah ya. Banyaknya siswa yang menempuh jarak ke sekolah kurang dari 6,5 km ya. Berarti kamu lihat saja jarak ini, jarak yang kurang dari 6,5 berarti sebelum 7 ya. Ya, sini batasnya. Nah, batasnya di sini. Karena ini kurang dari 6,5 ya. Berarti 7 ke bawah. Berarti kamu dimulai dari angka 1 sampai 6 ya, kamu tambah buat frekuensi kumulatifnya. Pertama 60 tambah 45, 105 tambah 37, 142. Berarti yang banyak siswa yang jaraknya kurang dari 6,5 km adalah 142 orang. Inilah jawabannya. Itu nomor 24. Selanjutnya soal nomor 29, masih diuji kompetensi tadi. Diketahui rataan hitung nilai 10 orang statistika itu nilainya adalah 6,25. Jadi rataan yang pertama itu dari 10 orang siswa nilainya adalah 6,25. Berapa jumlah nilai mereka? Itu kita misalkan saja dengan A. Jadi A sama dengan 6,25 dikali dengan 10, berarti dapat nilai A adalah 62,5. Itu untuk nilai A, jumlah nilai dari 10 orang tersebut. Diketahui dia ditambah 1 orang siswa baru, nilai rataannya berubah menjadi 6,4. Rataan yang kedua itu nilai yang sebelumnya, yang lama tadi, yang ini ditambah dengan 1 orang yang baru dibagi dengan berapa orang, jadi 10 tambah 1 ya, 11 orang. Nilainya berubah menjadi 6,4 rataannya. A nya tadi kita sudah dapat 62,5 ditambah dengan nilai anak yang baru tadi dibagi dengan 11 orang dapat 6,4. Kita lanjut, kita cari B nya berapa. 6,4 dikali 11, 6,4 dikalikan 11, 70,4. Berapa nilai B? Berarti B nya ini pindahkan ya, jadi ini positif, jadi dikurang 62,5. berarti nilai B nya adalah 7,9 seperti itu. Jadi nilai nilai siswa yang baru ini adalah 7,9 seperti itu. Bagian selanjutnya kita akan membahas ukuran letak data, masalah desil dan persentil. Nah, kalau kuartil kan membagi data menjadi 4 bagian ya. Kalau kuartil 2 yang di tengah-tengah, yang pertama awali kuartil 1 dan kuartil 3, dia membagi data menjadi 4 bagian. Nah, kalau kuartil ini lebih mudah mencarinya. Kalau data tunggal ya tinggal diurutkan, kemudian kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, kalau desil dan persentil dia lebih kecil lagi. Yang desil ini membagi menjadi 10 bagian. Kalau persentil ini dibagi menjadi
100 bagian data tersebut ya. Nah, untuk mencari kuartil, desil, dan persentil, kita harus mengurutkan data tersebut terlebih dahulu ya, dari nilai paling kecil menjadi sampai yang paling besar. Nah, untuk soal yang pertama ini, Ibu ambil dari halaman 134 ya. Kamu silakan dicek halaman 134. Nah, yang pertama ditanya adalah desil kelima. Kamu urutkan dulu data ini dari yang paling kecil ya. Yang paling kecil ada 4,9, 5,4, 5,9, 6, 6,3, 6,7, terus 6,9, terus 7, 7,2, 7,5 ya, yang paling besar 7,5. Hitung ada berapa nih datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Datanya ada 10. Pertama, kamu cari dulu letak ya, untuk mencari desil, kuartil maupun persentil. Nanti kamu cari dulu letak desil. Letak desil ke I itu rumusnya adalah data ke I N ditambah 1/10. Nah, ini rumus untuk desil. I-nya ini tergantung nanti desil keberapa yang ditanyakan. Selalu dibagi 10 ya, karena desil itu membagi data menjadi 10 bagian. N ini adalah berapa banyak datanya. Kita masukkan ke rumus. Letak D5, letak desil ke-5, data ke X ini persingkat ya, kalau di buku itu ditulis data ke. I-nya adalah 5, N-nya 10 ditambah 1/10 ya. Kamu bagi 5, ini 10 tambah 1 ini 11 ya. 5 kali 11, 5 dibagi 10, berarti letak desil kelima itu adalah data ke 55/10, 5,5 ya. 55 dibagi 10, 5,5. Seperti itu. Berarti data ke 5,5. Di mana data 5,5? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini ya, antara 6,3 dan 6,7. Nah, berarti sekarang kita lanjut menentukan nilai dari desil tersebut. Nilai desil 5 itu sama dengan yang ini dulu, kamu ambil data ini yang di depan ini ya. Data kelima. Data kelima adalah 6,3 ditambah dengan ini 0 setengahnya ini kan 0,5 ya, di belakang koma. 0,5 nya kalau di sini 4 ya, 0,4 dan seterusnya. Kamu kurangkan antara yang sebelum dan setelahnya. 6,7 dikurangi dengan yang ini 6,3. Jadi berapa nih hasilnya? Data kelima tadi 6,3 ditambah dengan setengah ini tadi 0,5. 6,7 dikurangi 6,3, 0,4. Tinggal dikalikan 0,5 kali 0,4, 5 kali 4 kan 20 ya. 0,2. Berarti 6,3 ditambahi 0,2 dapatnya 6,5 ya. Untuk jawaban yang nomor 1 itu 6,5. Soal yang nomor 2 ini adalah desil untuk data berkelompok. Untuk desil data berkelompok, kamu tentukan dulu frekuensi kumulatif. Pertama tulis 5, lanjut 5 tambah 11, tambahkan lagi 22, tambahkan 34, 72 tambah 25, 97 tambah 17, dan 114 ditambah 6,
120. Berarti N-nya 120 ya. Diketahui N-nya 120. Datanya adalah desil kedua dan desil ke-8. Kita tentukan dulu letak dari desil kedua. Letak desil kedua. Nah, kalau data berkelompok, tadi datanya desilnya ada di desil kedua, berarti 2 kamu bagi dengan desil-desil itu kan per 10 ya. Dikali dengan banyak datanya, 120. Dapatnya 24 ya. Itu untuk letaknya. Berarti letak dari desil kedua tuh yang mana kelasnya? Kalau yang sampai sini belum nyampe ya 24, berarti yang kelas ketiga ini desil kedua letaknya di sini. Seperti itu. Kemudian masukkan ke rumus nilai desil. Desil kedua nilainya adalah tepi bawahnya 131 kurang 0,5 130,5 ya, dikurangi ditambah dengan lebar kelasnya 131 sampai 135 itu lebarnya 5 dikali dengan ini tadi letak desil tadi 24 dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelumnya 16 dibagi dengan frekuensi dirinya sendiri 22. Nah, sehingga didapat 130,5 ditambah 5 24 dikurangi 16 8 dibagi 22. 5 kali 8 40 dibagi 22 1,8 130,5 ditambah 1,8 132,3 itu untuk desil kedua. Nah, desil ke-8 begitu juga cara mengerjakannya. Cari dulu letak desil ke-8. Letak desil ke-8 berarti 8 per 10 dikali N, N-nya 120 ya. Coret-coret 12 kali 8 dapatlah 96. Kamu cari data ke 96 di mana? Kalau di sini dia belum nyampe ya 72, berarti dia yang ini 97, di bawah 97 kan 96 itu. Berarti desil ke-8 letaknya di sini. Nah, ini adalah kelas untuk desil ke-8. Ini tadi desil 2, ini desil ke-8. Sekarang tentukan nilainya. Nilai dari desil ke-8 sama tadi tepi bawahnya 141 kurang 0,5 140,5 ditambah lebar kelasnya tadi 5 ditambah di atas ini adalah letaknya tadi 96 dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelumnya 72 dibagi dengan frekuensi dirinya sendiri 25. 40,5 ditambah dengan 5 96 dikurangi 72 24 per 25. Nah, ini 5 kali 24 ya dibagi 25 atau kamu sederhanakan juga bisa. 140,5 ditambah 4,8 tinggal ditambahkan sehingga didapat 145,3. Nah, inilah cara mencari desil ya. Jadi rumus untuk kuartil, desil, persentil itu sama rumusnya. Di tepi bawah ditambah dengan lebar kelas dikali yang atas ini letaknya ini yang berbeda cara mencarinya ya. Dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum dibagi dengan frekuensi dirinya sendiri. Nah, yang membedakan adalah cara mencari letak ya. Kalau kuartil dia ada yang 1/4, 1/2, 3/4. Nah, kalau desil itu 2, misalnya desil kedua berarti 2 per berapa desil berarti 1/10 seperti itu ya, dikali dengan N nya berapa
Seperti itu. Kalau desil ke 8 ya berarti 8 per 10 dikali 120 nilainya tadi. Kalau persentil rumusnya sama, hanya beda cara mencari letak ya. Kalau persentil berarti misalnya persentil ke 8 berarti 8 per 100 karena yang ditanya persentil, seperti itu ya, bisa dipahami. Nah, sekarang kita lihat yang persentil. Untuk mencari persentil, nah, sama, kita urutkan dulu datanya. Kita urutkan dari yang paling kecil. Yang paling kecil itu 7 ya. 7, 8, 9, 10. 10-nya ada berapa kali? 10, 10, 10. 11-nya ada 2 ya. 12, 11, 11. 12, 12. Habis ya 12. 13, 13, 14, 15, dan terakhir 18 ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita cari letak dari persentil ke 45. Nah, rumus untuk letak persentil ke I sama dengan X I dikali N plus 1 dibagi 100 ya, per 100, selalu per 100 kalau persentil. Yang di soal ini ditanya adalah persentil ke 45, berarti kita cari nilai persentil ke 45. Data ke I-nya masukkan 45, N-nya berapa? Tinggal kamu hitung berapa jumlah datanya tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ditambah 1 per 100. Berarti letaknya adalah didapat nilainya dari hasil perkalian ini 7,2. Nah, 7,2 palingnya kali 16 bagi 100, seperti itu. Bisa kamu cari cepat seperti itu. Kemudian dapat, sekarang kita cari letaknya 7,2 ini letaknya di mana. Kita lihat yang depannya dulu ya, 7. Kita cari data ke 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini 7. Data ke 7. Berarti nanti dia datanya di sini ya, di antara 7 dan 8. Ini data ke 7, ini data ke 8. Berarti nilai dari persentil ke 45 itu data ke 7. Tadi berapa data ke 7? Ini ya, 11 ditambah yang di belakangnya ini 0,2, di belakangnya tulis 0,2 dikali dengan nilai setelah dan sebelum. Ini yang nilai ke 8 11, yang sebelumnya yang ke 7 itu juga 11 kurangi 11 0 ya. Berarti ini dapatnya habis ya 0, berarti persentil ke 45 nilainya adalah 11. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan mencari persentil untuk data yang berkelompok ya. Berarti kita cari dulu nih frekuensi kumulatif. Pertama kamu tulis 4 ditambahkan 6, 10 tambah 5, 15 tambah 7, 22 tambah 3, 25 tambah 5. Jadi diketahui N-nya adalah 30 ya. Nah, selanjutnya kita cari letak dari persentil. Nah, kalau letak dari persentil ke 30, langsung kalau data berkelompok, langsung saja letak seperti ini. Dari persentil ke 30, yang ditanyakan persentil ke 30 ya. Persentil yang ditanya adalah 30 dibagi dengan persentil 100 dikali dengan N. Banyaknya ada 30 nih ya. Ini masukkan ke sini. Ini dari sini ya. N ini adalah persentilnya. Nah, 30 kalikan 30, 900 bagi 100 dapatnya 9. Tinggal masukkan ke rumus nilai persentil. Persentil ke 30 itu sama dengan desil ya. Tepi bawah. Nah, yang ke 9 tadi letaknya di mana nih?
Kalau 4 ini belum nyampe ya. Nah, berarti di sini letak persentilnya, persentil ke 30. 9 itu kan masih termasuk 10 ke bawah ya. Tepi bawahnya 15 kurang 0,5, 14,5. Ditambah dengan lebar kelasnya 15 ke 19, lebarnya 5. Terus letaknya tadi 9 dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum dibagi dengan frekuensi dirinya sendiri, sehingga didapat 14,5 ditambah 5, 9 dikurang 4, 5 per 6. Dapatnya jadi 14,5, 5 kali 5, 25, 25 dibagi 6, itu sekitar 4,17. Tinggal ditambahkan sehingga didapat 18,67. Nah, ini hasil akhirnya ya. Seperti itu. Soal-soal mengenai masalah jangkauan antar kuartil atau hamparan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam atau variansi, simpangan baku atau standar deviasi. Materi ini ada ya di buku di halaman 136 ya, mulai dari halaman 136. Nah, soal-soal yang akan kita bahas kali ini adalah soal-soal di halaman 142. Yang pertama, yang diminta adalah jangkauan dari data berikut. Nah, kalau mau menentukan jangkauan, kamu tentukan saja langsung nilai terkecil dan nilai terbesar. Di sini nilai terkecilnya adalah 7, dan yang terbesar adalah 16 ya. Nah, tinggal kalau jangkauan itu tinggal dikurangkan saja. Jangkauan itu X max dikurangi dengan X min. X max-nya 16 dikurangi 7 sama dengan 9. Jadi jangkauan untuk soal ini adalah 9. Seperti itu ya untuk jangkauan. Selanjutnya jangkauan antar kuartil. Nah, kalau jangkauan antar kuartil ini berbeda dengan jangkauan sebelumnya tadi ya. Kalau jangkauan antar kuartil berarti kita tentukan dulu berapa kuartil tertinggi, kuartil atas, dan berapa kuartil bawah. Kuartil atas adalah Q2, kuartil bawah adalah Q1. Kita tentukan dulu kedua nilai tersebut. Nah, sebelumnya kita urutkan dulu data-data ini ya, dimulai dari yang paling kecil. 5-nya ada berapa itu? 5, 5, 5, 5. 6-nya ada 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6-nya ada 5 ya. Angka 7-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan angka 8-nya ada 2. Angka 9-nya. Nah, bisa kamu buat seperti ini kalau kamu mau mengurutkannya. Setelah kamu buat seperti ini, kamu bisa tentukan berapa yang mana kuartil kedua, kuartil 1, dan kuartil ketiga. Kamu bisa tentukan dulu kuartil 2. Kuartil 2 itu berarti kamu hitung dulu berapa jumlah datanya ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 data, berarti kuartil 2-nya kamu bagi 2, 9 ya. Berarti data ke 9 ditambah data ke 10 dibagi 2. Data ke 9, data ke 10. Yang mana data ke 9 yang ini ya. Berarti data di kuartil 2 itu letaknya di sini. Ini untuk kuartil 2 ya. Kamu boleh tentukan, boleh tidak. Nah, karena yang dibutuhkan untuk hamparan atau jangkauan antar kuartil itu bahasanya adalah hamparan, itu Q3 dikurangi Q1. Nah, setelah dapat Q2, kamu bisa tentukan Q1-nya di mana. Kita coret berapa? Kita coret, misal kita coret 4, kita coret 4, berarti yang ini adalah Q1. Dan Q3-nya yang mana? Kita coret misalnya 4, yang ini kita coret 4, didapat Q3-nya adalah 7. Berarti hamparannya 7 dikurangi 6, dapatnya 1. Berarti hamparannya adalah 1.
Sebenarnya kalau mau dicari pakai rumus letak Q1, Q3 itu tidak persis 1 ya, dia sekitar 1,1/4 lah, 1,25, tapi dibulatkan menjadi 1 seperti itu ya. Selanjutnya simpangan kuartil. Nah, simpangan kuartil ini biasa dituliskan dengan QD. Simpangan kuartil atau dilambangkan dengan QD. Itu rumusnya adalah setengah dari hamparan yang tadi. Setengah dari Q3 dikurangi dengan Q1. Tinggal kamu urutkan data ini. Dimulai dari yang paling kecil. Dari yang paling kecil 2 ya. 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14 ya. Nah, tinggal tentukan berapa Q3 dan Q1. Kita cari tengahnya dulu. Tengahnya di sini ya. Ini kan datanya ada 8 ya. Datanya ada 8. 4, 5, 6, 7, 8. 8 bagi 2, 4. Berarti antara 4 dengan 5 ini adalah Q2. Q1-nya berarti di sini ya. Tengah-tengah sini ini Q1, di sini Q3. Nah, sekarang kita tentukan berapa nilai Q1. Q1 itu berarti 3 tambah 4 bagi 2. 3 tambah 4 bagi 2 dapatnya 7 bagi 2, 3,5 ya. Kalau Q3 9 ditambah 12 bagi 2, 21 bagi 2, 10,5, dapat Q3 dan Q1. Berarti QD terus setengah dari Q3-nya 10,5 dikurangi 3,5. 10,5 dikurangi 3,5 dapatnya 7 ya. Berarti setengah dari 7, 3,5. Didapatlah simpangan kuartilnya adalah 3,5. Selanjutnya simpangan rata-rata. Nah, kalau simpangan rata-rata ini rumusnya SR, hasil penjumlahan dari I sama dengan 1 sampai N, berarti maksudnya semuanya kamu tambahkan dari XI dikurang X bar. Titik tengah dikurangi rata-rata, dibagi dengan jumlah frekuensi N-nya berapa. Berarti kamu perlu dulu nih berapa XI. Kalau data tunggal berarti XI-nya ini langsung nilainya ini ya, nilai angka-angkanya ini. Dan kalau X bar-nya ini adalah rata-ratanya. Berarti kamu cari dulu rata-ratanya. Rata-ratanya tinggal kamu jumlahkan 4 tambah 7 tambah 7 dan seterusnya. 48 ya, dibagi dengan banyak datanya. Banyak datanya ada tuh 2, 3, 8. 48 dibagi 8 dapatnya 6. Tinggal masukkan ke rumus ini. XI berarti 4 dikurangi dengan 4 ini dikurang 6. Semuanya angkanya masing-masing dikurangi dengan 6. 4 dikurang 6 4 dikurang 6 min 2, tapi ini lihat ada tanda mutlak ya. Kalau tanda mutlak berarti yang negatif jadi positif. 4 dikurang 6, ibu buat deh sedikit. 4 dikurang 6 ditambah 7 dikurang 6 ditambah 7 kurang mutlak ya. 7 dikurang 6 ditambah 5 dikurangi 6 ditambah 6 kurang 6 tambah 10 kurang 6 ditambah 3 kurang 6 mutlak ya, tambah 6 kurang 6 dengan pembaginya N. N-nya itu adalah banyak datanya 8. 4 dikurang 6 min 2 jadi positif 2 ya, ditambah 1 ini 1 ya, yang ini 1 juga, ditambah ini 1, 6 kurang 6 0, 10 kurang 6 4, 3 kurang 6 min 3 jadi positif 3, 6 kurang 6 0, ditambahkan semuanya bagi dengan 8. Berapa itu setelah dijumlahkan didapat 12 ya, 12 dibagi dengan
8. 12 bagi 8 disederhanakan saja, sama-sama dibagi 4 ya, sama-sama dibagi 4, jadi 3/2. Didapat untuk nomor 12 ini nilainya adalah simpangan rata-ratanya 3/2. Kemudian variansi atau kata lainnya adalah ragam. Rumusnya itu ada tanda kuadratnya ya kalau ragam variansi. Sigma I dari awal sampai akhir sama dengan 1 sampai N. Penjumlahan dari XI dikurang X bar sama seperti yang tadi, tapi di sini ada kuadratnya, dibagi dengan N. Berarti kita cari rata-ratanya dulu ya. Cari rata-ratanya berapa. 9 tambah 4 tambah 10, semuanya ini ditambahkan sehingga didapat rata-ratanya. Ini dijumlahkan semua ya, dapatnya 70 dibagi dan banyak data. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 70 bagi 10, 7. Dapat rata-ratanya 7. Kemudian kamu kurangkan semua nilai ini, masing-masing ini dikurangkan dengan rata-rata, dikurangi dengan 7. Ibu langsung saja ya. 9 dikurangi 7, 9 dikurang 7, 2 dikuadratkan 4, ditambah dengan ini pula 4 dikurangi 7, 3 kuadrat, ada kuadrat ini ya, ingat ya, 9 ditambah dengan 10 dikurangi 7, 3 kuadratkan 9, 4 dikurang 7, 3 dikuadratkan 9, 6 dikurang 7, 1 min 1 kuadrat tetap 1, 7 kurang 7 0, 9 kurang 7 2 dikuadratkan 4, 7 kurang 7 0, 8 kurang 7 1 dikuadratkan tetap 1, 6 dikurang 7 min 1 dikuadratkan 1. Semuanya ini ditambahkan kemudian dibagi dengan banyak datanya 10. Dijumlahkan dapatnya 38. Kamu koreksi kalau ibu ada yang salah hitung. 38/10 ini bisa disederhanakan, dapatnya dibagi sama-sama bagi 2, 38 bagi 2, 19/5 ya. Atau mau dibagi juga bisa, 19/5. Nah, ini untuk variansi atau ragam. Kalau yang ditanya adalah simpangan baku, tinggal buang kuadratnya. Kalau ini adalah ragam ya, ragam atau variansi. Sama dengan 19/5. Kalau yang ditanya simpangan baku, itu kuadratnya hilang. Berarti yang sebelah sini diakarkan 19/5 ya. Jadi soal variansi ini bisa dicari, sudah dapat ragam atau variansi, berarti bisa menentukan simpangan bakunya. Kita lanjut soal nomor 15. Nah, ini simpangan baku. Kalau simpangan baku, boleh kamu cari ragam tadi dulu baru diakarkan ya. Jadi simpangan baku sama rumusnya dengan yang tadi, tapi dia dikasih akarnya. Sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI dikurang X bar kuadrat dibagi dengan N. Ya, ini soal nomor 15. Kemudian kita cari rata-ratanya. Rata-rata dijumlahkan semuanya, data-data ini dijumlahkan, dapatnya 60 dibagi 10, datanya ada 10, dapatnya 6. Kemudian masukkan ke rumus. Nah, XI dikurang rata-rata berarti 7 dikurang 6, 3 juga dikurang 6 ya, dikuadratkan. 7 kurang 6 1, 3 dikurang 6 3 9, dikuadratkan tadi ya. 6 yang ini juga, 6 dikurangi 6 0, 7 ini dikurangi 6 1, dikuadratkan tetap 1, 8 dikurang 6 2 dikuadratkan 4, 6 dikurangi 6 0, 5 dikurang 6 min 1 dikuadratkan 1, 10 dikurang 6 4 ya, dikuadratkan 16, 4 dikurang 6 min 2 dikuadratkan 4, 4 lagi dikurang 6 min 2 dikuadratkan
4. Setelah itu dibagi dengan banyak datanya 10, sehingga didapat yang di atas dijumlahkan 40 dibagi dengan 10. 40 bagi 10 itu 4 ya. Akar dari 4 2. Ini untuk soal nomor 15. Itu yang ditanya adalah simpangan kuartil untuk data berkelompok. QD sama dengan setengah hamparan ya. Simpangan kuartil tadi kan setengah dari hamparan, atau Q3 dikurangi dengan setengah dari Q3 dikurangi Q1. Berarti kita cari dulu letak Q1 dan letak Q3. Pertama yang Q1. Nah, yang ini kita cari dulu frekuensi kumulatif. Nah, 5 tambah 7 tambah 17 tambah 9 tambah 8 tambah 2 40. Nah, ini frekuensi kumulatifnya. Kita cari letak Q1 dan Q3 nya. Untuk Q1, letak Q1 itu kan 1/4 N ya. N nya adalah 40, berarti 40 bagi 4 10. Data ke 10 itu yang sini ya, di 12. Berarti ini adalah kelas untuk Q1. Itu nilai dari Q1, rumus kuartil, tepi bawahnya 30,5 ya. 31 ini ya dikurangi 0,5 ditambah lebar kelasnya 31 sampai 35 itu 5 dikali dengan letaknya tadi 10 dikurangi frekuensi sebelumnya 5 dibagi dengan frekuensi dirinya sendiri 7, sehingga didapat 30,5 ditambah 5, 10 kurang 5 5/7. 5/7 ini dikalikan ya 25, 5 kali 5 25 bagi 7, berarti dapatnya 30,5 ditambah 25 bagi 7 sekitar 3,6. Tinggal ditambahkan, dapatnya 34,1 ya, atau dibulatkan 34. Nah, seperti itu. Itu dapat untuk Q1. Untuk Q2, kita cari letak Q2 dulu. Kita cari letak Q2. Q2 itu Q3 ya, yang ditanya tadi, hamparan Q3 berarti. Q3 itu letaknya tuh 3/4 dari N. N-nya adalah 40 tadi ya, N-nya. Berarti 40 bagi 4 ini 10 kali 3, 30. Data ke 30. Kalau di sini belum nyampe ya, berarti yang ini yang kelas Q3. Ini adalah kelas Q3. Rumus untuk nilai Q3-nya sama, tepi bawahnya 40,5 ditambah lebar kelasnya 5. Dikali letaknya tadi 30 dikurangi frekuensi sebelumnya 29 dibagi dengan frekuensi dirinya sendiri 9, sehingga didapat 40,5 ditambah ini 30 kurang 29 1 ya, 1 kali 5 5/9. 5/9 itu sama saja dengan 0,5, berarti 40,5 ditambah 0,5 dapatnya 41,0. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke rumus simpangan kuartil. Setengah Q3 nya adalah 41 dikurangi Q1 nya adalah 34, dapatlah setengah 41 dikurangi 34 7, setengah dari 7 3,5, seperti itu ya. Itu untuk mencari simpangan kuartil untuk data berkelompok. Nah, terakhir ini ya, ini tentang variansi untuk data berkelompok, variansi atau ragam ya. Rumusnya tadi, rumus untuk ragam
data variansi itu kalau untuk data berkelompok ya, FI frekuensinya XI dikurang X bar kuadrat dibagi dengan sigma FI. Ini dari 1 sampai N, ini juga sama. Nah, untuk rumus ini berarti kita perlu mencari berapa XI, yaitu titik tengahnya, dan berapa rata-ratanya. Ya, kita cari rata-ratanya dulu deh. Rata-ratanya rata-rata untuk data berkelompok itu sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI. Berarti kita cari dulu XI yang kita perlukan. XI itu titik tengah ya antara interval ini. 20 ke 29 itu titik tengahnya 24,5. 20 tambah 29 bagi 2 ya, atau 9-nya saja. 9-nya bagi 2 kan 4,5 kan. Berarti 24,5. Lanjut ini berarti tinggal lanjutin saja nih, ini kan sudah berurutan nih. 34,5, 44,5, 54,5, 64,5, 74,5, dan 84,5. Itu untuk XI. Sekarang kalikan antara ini FI ya, FI dikali XI. Miring-miring. FI dikali XI, kalikan 4 dikali 24,5, 7 dikali 34,5, kalikan semua. Ibu langsung tulis hasilnya 98. Ini yang sudah Ibu cari tadi. 5 terus 445, 981, 838,5. Koreksi kalau Ibu ada yang salah hitung. 447, 169. Ini 2 dikali 84,5, 169. Sudah dapat FI XI. Berarti dijumlahkan ini, karena ini diminta sigma ya. Berarti jumlahnya dijumlahkan, dapat jumlahnya 3220. Berarti rata-ratanya 3220 dibagi dengan itu banyak datanya. Banyak datanya ada berapa nih? Frekuensi kumulatifnya. Datanya ada 60. Ya, ini tambahin nih, tambahin. Jadi dapat rata-ratanya 53,6. Dapat rata-rata. Ini sudah dapat, XI sudah dapat. Sekarang kita mau mencari variansi tadi. Kita perlu XI dikurangi X rata-rata. Jadi XI ini kita kurangi dengan rata-ratanya. Berarti 24,5 dikurangi dengan 53,6, 34,5 juga dikurangi 53,6, dan seterusnya sampai bawah. Ibu tulis di sini ya. XI dikurangi rata-rata. Kemudian di hasilnya nanti dikuadratkan. Kita langsung kuadratkan saja ya. Ini ada tanda kuadrat. Nah, ada tanda kuadrat di situ. Ada hasilnya 846,81, 364,81, 82,81, 0,81, 118,81, 436,81, dan terakhir 954,81. Dapat XI dikurang X bar kuadrat. Tapi di sini ada dikalikan lagi dengan FI ya rumusnya. Berarti kita kalikan FI rata-rata frekuensinya dikali dengan XI dikurang X bar kuadrat. Berarti yang FI ini kita kalikan ke sini. Jadi 4 kita kalikan dengan
yang ini 846,81 dan seterusnya. 338,7,24, kemudian 364,81, ini salah nih, 2553,67 ya, 67. Kemudian ini 828,1, 14,58, 1544,53, 2620,86, dan terakhir 1909,63. Dijumlahkan dapatnya 12858,6 ya, dijumlahkan. Dapat hasilnya, kita kembali ke rumus variansi tadi. Berarti jumlahnya tadi kita masukkan 12858,6 dibagi dengan banyak data tadi 60 ya, 60 dapatnya 214,31. Nah, itu untuk mencari ragam atau variansi. Berarti kalau yang dicarinya simpangan baku, berarti tinggal diakarkan. Dapat standar deviasinya tadi kan 214,31. Berarti simpangan bakunya hilangkan akarnya, hilangkan kuadratnya, kasih akar yang sebelahnya 214,31, sehingga dapatnya 14,64. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau mencari simpangan baku, kamu cari dulu ragam atau variansinya ya. Seperti itu untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ini sebagai pengetahuan kalian cara mencari-cari ragam, variansi, dan lain sebagainya tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.